إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang sangat berbahagia ini, marilah kita sejenak menundukkan hati dan kepala kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin meningkatkan kualitas ibadah, kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keinginan yang sungguh-sungguh, dengan upaya yang serius. Laksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita hendaknya mampu menjadi pribadi-pribadi yang sanggup menjauhkan diri kita dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan demikian ada harapan besar kelak Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada kita ketika kita dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Wa ma aktsaru ma yudkhilul jannah ya Rasulullah. Apa
amalan yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Rasulullah menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang bagus. Beliau juga ditanya, wa ma aktsaru ma yudkhilun nar ya Rasulullah. Apa dosa apa yang paling banyak memasukkan manusia, memasukkan seseorang ke dalam neraka ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, al-famu wal farju. Dosa lisan dan dosa kemaluan. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita sepertinya di akhir-akhir ini mulai memasuki masa-masa di mana orang-orang banyak melakukan dosa lidah. Mulai dari bentuk umpatan, caci maki, saling mengolok, sudah mulai marak di mana-mana, terutama di media-media sosial. Sepertinya kita ini sudah mulai memasuki masa-masa di mana janji-janji manis diobral. Masa-masa orang ingin saling menjatuhkan untuk membangun citra baik di mata masyarakat, karena ingin meraih simpati di hati manusia. Sepertinya kita sudah memasuki masa-masa di mana lisan sulit dikendalikan. Rasulullah Muhammad SAW 14 abad yang lalu telah mengajarkan kepada kita umatnya bagaimana cara memelihara, bagaimana cara menjaga lisan kita setiap saat, agar kita tidak terjatuh ke dalam jurang kebinasaan, agar supaya keimanan kita tetap terjaga dengan menjaga lisan kita. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Hadis ini diabadikan oleh Imam Bukhari. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat rahimahullah. Di dalam hadis ini, menjaga lisan untuk selalu berkata baik dipatok menjadi ukuran keimanan seseorang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Artinya yang belum dikatakan beriman oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang tidak mampu memelihara, orang yang tidak mampu menjaga lisannya dari mengeluarkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak baik, dari kalimat atau kata-kata yang tajam yang menyinggung perasaan saudaranya. Kalaupun seseorang belum mampu menahan lisannya dari berkata yang tidak baik, Rasulullah mengajarkan kepada kita, memberikan solusi kepada kita. Di saat kita tidak mampu menahan untuk mengeluarkan kalimat yang baik, maka kata Rasulullah, liyasmut, hendaklah diam.
Sebab setiap lafaz, setiap kata yang keluar dari lisan kita akan terabadikan di dalam catatan malaikat. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada atau tidak suatu ucapan pun yang diucapkan oleh seseorang melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir untuk mencatatnya. Masyaallah muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Di era medsos yang kian marak ini, terkadang ketajaman lisan seseorang diletakkan di media-media sosial, sehingga kalau tidak hati-hati di dalam menjaganya akan melukai banyak orang karena umpatan dan caci maki yang diupload dan disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang suka mengumpat, mengancam orang yang suka mencaci maki dengan ancaman kebinasaan, dengan ancaman kehancuran dan kecelakaan yang besar. Wailun likulli humazatil lumazah. Kecelakaan besarlah bagi setiap pengumpat lagi tercela. Masyaallah muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa ayat ini turun sebagai teguran pada Al-Ahnas bin Syarik yang berjalan ke sana kemari selalu mengejek dan mengumpat saudaranya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kehancuran, mengancam kerendahan dan siksaan yang berat bagi setiap pengumpat, yakni orang-orang yang menyakiti dan menghina kehormatan dan kemuliaan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kehancuran, mengancam dengan kebinasaan bagi para pencela, yaitu bagi yang suka ghibah, yang suka membuka aib saudaranya, dan yang suka mencemarkan nama baik orang lain untuk direndahkan, dijauhkan derajatnya dan dibunuh karakternya. Orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak saling mencacat, agar tidak saling mencela, agar tidak saling mengolok-olok, supaya mereka selamat dari segala macam bentuk perilaku zaliman. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suka kaum olok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari yang olok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan olok-olok perempuan-perempuan yang lain, karena boleh jadi yang diolok-olok lebih baik dari kalian yang olok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Masyaallah muslimin. Uqbah bin Amir pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang keselamatan. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, man najatu
apa keselamatan itu? Qala, Rasul menjawab, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu, wal yasaka baituka, wa qid ala khati'atika, hendaklah rumahmu bisa membuatmu merasa lapang dan menangislah kau karena dosa-dosamu. Di dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Mayyan man li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu jannatan." Siapa saja kata Rasulullah yang dapat menjamin bagimu sesuatu yang berada di antara dua jenggot, yang dimaksud adalah lisan atau mulutnya, dan siapa saja yang mampu menjamin bagimu di antara dua kaki yang dimaksud adalah kemaluannya, maka aku jamin dia adalah tempatnya di surga. Masyaallah muslimin, sidang Rasul rahimahullah Hasan al-Basri mengatakan, lisan orang yang akan muncul dari balik hati nuraninya. Maka ketika hendak berbicara, terlebih dahulu ia kembali pada nuraninya. Apabila ada manfaat baginya, ia berbicara. Dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri. Sementara hati orang-orang yang berada di mulut, ia berbicara sekehendaknya sesuai apa saja yang mau. Rasulullah Muhammad SAW membimbing kita untuk menjauhi sikap-sikap yang menjadikan kalian saudara menjadi retak, menjadi cacat. Dan beliau sangat menganjurkan kita umatnya menjadi hamba Allah yang bersaudara. La tahasadu, wa la tabaghadu, wa la taqatu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling dengki, jangan kalian saling marah, dan jangan pula kalian saling memutus hubungan satu sama lain. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba yang bersaudara. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Masyaallah sidang Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita pandai melakukan hubungan sosial yang baik. Karena menjalin hubungan sosial dan pertemanan yang baik dapat mengalahkan derajat dan keutamaan salat, puasa dan sedekah. Rasulullah pernah menawarkan kepada sahabat mengenai keutamaan membina hubungan sosial yang baik ini. Ala nabiyyu bi darajatin afdala min salati wa siyami wa sadaqah. Maukah kata Rasulullah kalian beritakan perkara yang lebih utama derajatnya dibandingkan puasa, dibandingkan salat, dibandingkan sedekah? Qalu bala. Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, qala salatu dari baini. Perbaikilah
hubungan sosial di antara sesama kalian. Wa fasadu dzatil baini hiyal haliqah. Karena rusaknya hubungan sosial di antara kalian menjadi pencukur agama. Pencukur agama adalah mencukur amal-amal sosial yang kita lakukan disebabkan karena buruknya hubungan sosial kita dengan tetangga kita, dengan sesama kita, dengan saudara kita, dengan sesama orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, ayyul muslimina khairun ya Rasulullah. Orang muslim yang seperti apa yang paling baik? Rasulullah menjawab, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik kata Rasulullah, Muslim yang sejati itu kata Rasulullah adalah jika orang Muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangan. Orang Muslim yang baik itu kehadirannya di tengah-tengah masyarakat senantiasa menebarkan sumber kedamaian, berkeadaban, suka menolong, menebarkan rahmat, bukan saling melaknat dan saling mencaci, sehingga Muslim yang lainnya menjadi aman dari tajamnya lisan dan ulah tangan.